Seorang pria miskin yang sedang memikul kacang panjang di pinggir jalan dihina habis-habisan oleh mantan wanita modis yang datang dengan mobil Innova Reborn. Ia dianggap gagal, miskin, dan tidak punya masa depan. Namun siapa sangka, tanah kecil peninggalan ayahnya ternyata menjadi kunci proyek besar yang justru dibutuhkan oleh orang-orang yang merendahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Kisah yang dirahmati Allah, semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kelapangan rezeki. Sebelum kisah ini dimulai, mari kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Tuliskan di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kisah ini menjadi pengingat, bahwa jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena penampilannya. Sebab, orang yang terlihat sederhana, bisa saja menyimpan kemuliaan yang tidak kita sangka. Simak kisah selengkapnya. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi. Namun udara desa sudah terasa panas. Jalanan mulai ramai oleh suara motor, mobil, dan pedagang yang berangkat menuju pasar. Di pinggir jalan yang berdebu, seorang pria berjalan pelan sambil memikul 2 ikat besar kacang panjang di bahunya. Bajunya lusuh, celananya sederhana, dan sandal jepitnya sudah menipis di bagian tumit. Namanya Farhan. Usianya hampir 30 tahun. Wajahnya tampan, tetapi terlihat lelah karena kerasnya hidup. Setiap hari, ia membantu ibunya memanen sayuran dari kebun kecil peninggalan almarhum ayahnya. Bagi orang lain, pekerjaan itu mungkin terlihat rendah. Namun bagi Farhan, memikul kacang panjang bukanlah aib. Itu adalah cara halal untuk bertahan hidup. Ia terus berjalan sambil menahan beban di pundaknya. Sesekali ia berhenti, mengusap keringat dengan lengan bajunya, lalu kembali melangkah. Sedikit lagi sampai pasar, gumam Farhan pelan. Di pikirannya, hanya ada satu tujuan. Ia harus menjual kacang panjang itu sebelum siang, agar uangnya bisa dipakai membeli beras, minyak, dan obat untuk ibunya. Ibunya sudah beberapa hari batuk. Meski tidak parah, Farhan tetap khawatir. Ia tidak ingin ibunya terlalu lama menahan sakit. Ya Tuhan, semoga hari ini dagangan cepat laku, ucap Farhan lirih. Ia melanjutkan langkahnya. Setiap kali ada kendaraan besar lewat, debu jalan berterbangan dan menempel di wajahnya. Namun Farhan tidak mengeluh. Ia sudah terbiasa dengan hidup seperti itu. Beberapa meter di depannya, jalan mulai menanjak. Farhan menarik napas panjang. Beban kacang panjang di pundaknya terasa semakin berat. Ia menguatkan kaki, lalu mulai berjalan pelan melewati tanjakan itu. Saat itulah, dari arah belakang terdengar suara klakson mobil yang cukup keras. Tin! Tin! Farhan menepi. Ia mengira mobil itu ingin lewat. Namun ternyata mobil itu justru melambat, lalu berhenti tepat di sampingnya. Sebuah Innova Reborn hitam mengkilap berhenti di pinggir jalan. Farhan menoleh sebentar. Ia tidak terlalu peduli. Mungkin saja orang di dalam mobil ingin bertanya alamat. Namun ketika kaca mobil bagian depan turun, jantung Farhan seperti berhenti sesaat. Di balik kemudi, duduk seorang wanita modis berkacamata hitam. Rambutnya tertata rapi, bibirnya dipoles lipstik merah muda, dan tangannya mengenakan jam mahal yang berkilau terkena cahaya matahari. Wanita itu membuka kacamata hitamnya perlahan. Farhan langsung mengenalinya. Dia adalah Siska, mantan kekasihnya. Dulu, Siska pernah menjadi wanita yang sangat Farhan cintai. Mereka pernah saling berjanji untuk membangun hidup bersama, meski keadaan Farhan saat itu belum mapan. Namun janji itu hancur ketika Siska memilih pergi. Alasannya sederhana, tetapi menyakitkan. Farhan terlalu miskin. Siska menatap Farhan dari atas sampai bawah. Pandangannya berhenti pada kacang panjang yang dipikul Farhan. Beberapa detik kemudian, bibirnya tersenyum sinis. Ya ampun, ucap Siska sambil tertawa kecil. Aku kira siapa? Ternyata kamu, men. Farhan diam. Ia hanya menatap Siska dengan wajah tenang. Siska, jawabnya pelan. Pintu mobil terbuka. Siska turun dengan langkah anggun. Sepatu hak tingginya menyentuh jalan berdebu, membuat penampilannya terlihat sangat berbeda dengan suasana sekitar. Dari kursi sebelahnya, seorang pria berpakaian rapi ikut turun. Pria itu mengenakan kemeja mahal dan jam tangan besar. Ia berdiri di samping Siska sambil memperhatikan Farhan dengan tatapan meremehkan.
Kenalin, kata Siska sambil merangkul lengan pria itu. Ini calon suamiku, Adrian. Pengusaha restoran. Hidupnya sudah jelas, tidak seperti orang yang cuma bisa jalan kaki sambil pikul sayur. Ucapan itu tajam. Farhan menelan ludah. Bukan karena ia marah, tetapi karena hatinya kembali tergores oleh masa lalu. Adrian tertawa pelan. Oh, jadi ini mantan kamu yang dulu itu? Tanya Adrian. Yang kamu bilang hidupnya susah terus? Siska tersenyum bangga. Iya. Dulu dia sering bilang mau sukses. Tapi lihat sendiri, sekarang masih begini-begini saja. Farhan menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya kembali. Aku memang belum terlihat sukses, kata Farhan dengan suara tenang. Tapi aku tidak mencuri. Aku bekerja. Siska tertawa lebih keras. Bekerja? Ulangnya dengan nada mengejek. Memikul kacang panjang di jalan begini kamu sebut bekerja? Men, sadar. Zaman sudah berubah. Orang sukses itu naik mobil, punya usaha, punya gaya. Bukan jalan kaki sambil keringetan. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Ada pedagang gorengan, tukang ojek, dan beberapa warga yang berhenti karena penasaran. Farhan merasakan semua mata tertuju padanya. Namun ia tetap diam. Ia tidak ingin membuat keributan di jalan. Ia juga tidak ingin membalas hinaan Siska, karena baginya, hinaan tidak akan membuat hidupnya lebih baik. Kenapa diam? Tanya Siska sambil melipat tangan di dada. Malu ya? Farhan menggeleng pelan. Aku tidak malu, jawabnya. Yang kupikul ini hasil kebun. Dari tanah sendiri. Dari keringat sendiri. Untuk makan ibuku. Tidak ada yang perlu aku malu. Mendengar itu, wajah Siska berubah sedikit. Namun ia segera tertawa lagi, seolah tidak ingin kalah. Alasan orang miskin memang selalu begitu. Katanya kerja halal, katanya demi orang tua. Tapi tetap saja miskin. Ucapan itu membuat dada Farhan sesak. Ia bisa sabar ketika dirinya dihina. Namun saat ibunya ikut dibawa-bawa, hatinya terasa panas. Meski begitu, Farhan tetap menahan diri. Ia menarik napas panjang. Siska, kata Farhan pelan, kalau kamu memang sudah bahagia, aku ikut senang. Tapi jangan rendahkan orang lain hanya karena hidupmu sekarang terlihat lebih baik. Siska mendekat satu langkah. Parfum mahalnya tercium tajam di udara. Terlihat lebih baik, katanya sinis. Hidupku memang lebih baik, men. Lihat mobil ini. Lihat calon suamiku. Lihat penampilanku. Aku bersyukur dulu tidak jadi menikah denganmu. Kalau tidak, mungkin sekarang aku ikut memikul kacang panjang di jalan. Adrian tertawa mendengar ucapan itu. Beberapa orang yang menonton mulai berbisik. Ada yang kasihan pada Farhan. Ada juga yang ikut tersenyum mengejek. Farhan mengangkat pikulannya sedikit agar tidak jatuh dari bahunya. Aku harus ke pasar, katanya. Dagangan ini harus dijual. Ia hendak melangkah pergi, tetapi Siska tiba-tiba mengeluarkan ponselnya. Tunggu dulu, kata Siska. Farhan berhenti. Siska mengarahkan kamera ponselnya ke wajah Farhan dan kacang panjang yang dipikulnya. Buat kenang-kenangan, ucap Siska. Biar teman-temanku tahu, mantanku yang dulu so punya mimpi besar, sekarang masih jadi pemikul sayur. Farhan menatap ponsel itu. Wajahnya mulai terlihat kecewa. Jangan rekam aku, Siska. Kenapa? Takut viral? Aku hanya tidak suka dihina. Siska tersenyum tipis. Kalau tidak mau dihina, jangan hidup miskin. Kalimat itu jatuh seperti batu di hati Farhan. Untuk beberapa detik, dunia terasa sunyi. Suara kendaraan, suara orang berbisik, dan suara angin seperti menghilang. Farhan memandang Siska, wanita yang dulu pernah ia percaya. Wanita yang dulu pernah ia perjuangkan. Wanita yang dulu pernah ia doakan dalam diam. Namun sekarang, wanita itu berdiri di depannya bukan sebagai orang yang pernah mencintainya, melainkan sebagai orang yang paling tega merendahkannya. Farhan menghela napas panjang. Dulu aku sedih waktu kamu pergi, katanya pelan. Tapi hari ini aku paham, Tuhan memang menjauhkan aku dari orang yang salah. Wajah Siska berubah kaku.
Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa, jawab Farhan. Aku hanya bersyukur, karena ternyata kemiskinan bukan hal paling buruk. Yang lebih buruk adalah hati yang lupa cara menghargai manusia. Orang-orang di sekitar mulai terdiam. Ucapan Farhan terdengar sederhana, tetapi menusuk. Siska terlihat kesal. Ia merasa harga dirinya disentil di depan banyak orang. Sudah, sayang, kata Adrian sambil menarik lengan Siska. Ngapain buang waktu sama orang seperti dia? Siska menatap Farhan tajam. Iya juga. Ayo pergi. Bisa-bisa mobilku bau sayur kalau lama-lama di sini. Ia tertawa, lalu masuk kembali ke mobil. Adrian ikut masuk. Tidak lama kemudian, mesin Innova Reborn itu menyala. Mobil itu melaju meninggalkan Farhan di pinggir jalan, membawa debu yang berterbangan ke wajahnya. Farhan menutup mata sebentar saat debu menghampirinya. Setelah itu, ia mengusap wajahnya perlahan. Di seberang jalan, seorang bapak tua penjual gorengan mendekat. Sabar ya, nak, kata bapak itu. Orang yang mulutnya tinggi, belum tentu hidupnya tinggi. Farhan tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Pak. Saya sudah biasa. Dia mantanmu? Farhan mengangguk pelan. Dulu. Bapak tua itu menghela napas. Berarti kamu selamat, nak. Kadang, Tuhan menunjukkan watak seseorang dengan cara yang menyakitkan. Farhan terdiam. Kata-kata itu masuk ke hatinya. Ia menatap jalan panjang di depannya. Pasar masih cukup jauh, tetapi ia tidak punya pilihan selain terus berjalan. Terima kasih, Pak, ucap Farhan. Ia kembali memikul kacang panjangnya. Pundaknya terasa nyeri, tetapi hatinya jauh lebih sakit. Namun Farhan tahu, rasa sakit tidak boleh membuatnya berhenti. Ia melangkah lagi. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Di setiap langkah, ia mengingat wajah ibunya di rumah. Perempuan tua itu selalu berkata bahwa manusia tidak dinilai dari harta, melainkan dari kejujuran dan kesabaran. Men, suara ibunya seolah terngiang di telinganya, jangan pernah malu jadi orang kecil. Malulah kalau kamu punya hati kecil. Farhan tersenyum tipis. Ia tidak tahu bahwa hinaan Siska hari itu bukan akhir dari segalanya. Ia tidak tahu bahwa beberapa hari lagi, hidupnya akan berubah. Ia juga tidak tahu bahwa wanita modis yang baru saja menghinanya itu akan kembali berdiri di hadapannya, bukan dengan tawa, melainkan dengan wajah pucat penuh penyesalan. Untuk saat ini, Farhan hanya terus berjalan menuju pasar. Dengan baju lusuh. Dengan tubuh berkeringat. Dengan kacang panjang di pundaknya. Dan dengan harga diri yang tetap utuh, meski dunia mencoba merendahkannya. Langkah Farhan terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena kacang panjang yang dipikulnya semakin membebani bahu, tetapi karena ucapan Siska masih tertinggal di telinganya. Kalau tidak mau dihina, jangan hidup miskin. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Farhan mencoba mengabaikannya. Ia menunduk, memperhatikan sandal jepitnya yang mulai aus. Setiap kali kakinya menginjak jalan berdebu, ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya pelan. Tidak apa-apa, men, gumamnya pada diri sendiri. Yang penting kamu tidak mencuri. Yang penting kamu tidak menyakiti orang. Ia melirik kacang panjang yang tergantung di kedua sisi pikulannya. Sayuran itu masih segar. Warnanya hijau, panjang, dan rapi. Ibunya memetiknya sejak subuh dengan tangan yang mulai lemah. Farhan ingat betul wajah ibunya pagi tadi. Perempuan tua itu duduk di depan rumah kecil mereka, sambil mengikat kacang panjang dengan tali bambu. Sesekali ia batuk, lalu tersenyum seakan tidak ingin membuat Farhan khawatir. Jangan dipaksakan, Bu, kata Farhan waktu itu. Ibunya hanya menggeleng. Kalau tidak dijual hari ini, sayurnya layu. Nanti rugi, men. Biar Farhan saja yang urus. Ibu cuma bantu ikat sedikit. Kamu yang ke pasar. Nanti pulangnya beli beras ya, nak. Kalau masih ada lebih, beli obat batuk. Farhan mengangguk. Ia tidak menjanjikan banyak hal kepada ibunya. Ia hanya berjanji dalam hati, bahwa selama tubuhnya masih kuat, ia tidak akan membiarkan ibunya kelaparan. Karena itulah, meski baru saja dihina di tengah jalan oleh mantan kekasihnya sendiri,
Farhan tetap memilih melanjutkan langkah. Pasar semakin dekat. Dari kejauhan, suara pedagang mulai terdengar. Ada yang menawarkan cabai, ikan, tempe, ayam potong, dan berbagai kebutuhan dapur. Bau sayuran segar bercampur dengan aroma gorengan dan tanah basah dari lapak-lapak kecil. Farhan masuk melalui gerbang samping pasar. Beberapa pedagang yang mengenalnya langsung menyapa. "Men, bawa kacang panjang lagi?" tanya seorang ibu penjual bumbu. "Iya, Bu. Masih segar, baru petik tadi pagi." "Taruh di sana saja. Nanti kalau ada pembeli, biar ibu bantu tawarkan." Farhan tersenyum. "Terima kasih, Bu." Ia menurunkan pikulan dari bahunya dengan hati-hati. Begitu beban itu lepas, pundaknya terasa nyeri. Ia memijatnya sebentar, lalu mulai menyusun kacang panjang di atas alas karung. Belum lama Farhan duduk, seorang pedagang lain menghampiri sambil memegang ponsel. "Men," panggilnya pelan. Farhan menoleh. "Iya, Pak. Kamu tadi ketemu orang di jalan?" Farhan terdiam sebentar. Ia merasa ada sesuatu yang tidak enak. "Orang siapa, Pak?" Pedagang itu memperlihatkan layar ponselnya. Di sana, terlihat video Farhan sedang berdiri di pinggir jalan, memikul kacang panjang, sementara Siska, wanita modis berkacamata hitam, menertawakannya. Suara Siska terdengar jelas. "Lihat nih mantanku. Dulu katanya mau sukses, sekarang malah jadi pemikul kacang panjang." Farhan mematung. Dadanya seperti dipukul dari dalam. Ia menatap layar itu tanpa berkedip. Video itu sudah diunggah ke media sosial. Jumlah penontonnya mulai naik. Komentarnya juga sudah banyak. Sebagian orang tertawa. Sebagian mengejek. Namun sebagian lainnya membela Farhan. Orang kerja halal kok dihina. Wanita seperti itu cantik di luar, tapi hatinya kosong. Semoga abang pemikul sayur ini dilancarkan rezekinya. Farhan menelan ludah. Ia tidak tahu harus merasa apa. Malu, sedih, marah, semuanya bercampur menjadi satu. "Dia mantanmu, men?" tanya pedagang itu. Farhan mengangguk pelan. "Iya, Pak." "Kok tega sekali dia?" Farhan tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan merapikan kacang panjang di depannya, padahal susunannya sudah rapi. Pedagang itu merasa iba. "Kalau kamu mau, laporkan saja." Dia merekam dan menyebarkan video tanpa izin. Farhan menghela napas panjang. "Tidak usah, Pak." "Kenapa?" "Biar saja. Saya tidak mau memperpanjang urusan. Saya cuma ingin jualan, lalu pulang." Pedagang itu menatap Farhan dengan heran. "Kamu ini terlalu sabar, men." Farhan tersenyum kecil. "Saya cuma tidak mau ibu saya tahu." Mendengar itu, pedagang tersebut terdiam. Farhan kembali duduk. Ia mencoba menyapa pembeli seperti biasa. Namun hari itu, rasanya berbeda. Beberapa orang yang lewat menatapnya lebih lama. Ada yang berbisik. Ada yang sengaja melihat ponsel, lalu melihat wajah Farhan, seolah sedang memastikan bahwa pria di video itu benar-benar dirinya. Seorang ibu muda berhenti di depan lapaknya. "Mas, kacang panjangnya berapa?" 5.001 ikat, Bu." Ibu itu mengambil 2 ikat, lalu menyerahkan uang 10.000. Saat Farhan hendak memberikan kantong plastik, ibu itu berkata pelan, "Saya lihat videonya, Mas." "Mas sabar sekali. Jangan dengarkan omongan orang sombong." Farhan terdiam. Lalu ia tersenyum. "Terima kasih, Bu. Ibu saya dulu juga petani. Saya tahu, memikul sayur itu tidak mudah. Orang yang tidak pernah merasakan susah, memang gampang menghina." Setelah ibu itu pergi, beberapa pembeli lain datang. Anehnya, kacang panjang Farhan cepat sekali laku. Ada yang membeli karena memang butuh. Ada juga yang membeli karena merasa iba setelah melihat video itu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hampir semua kacang panjang habis terjual. Farhan menatap sisa 2 ikat kecil di depannya. Biasanya, ia harus menunggu sampai siang agar dagangannya habis. Namun hari itu, rezekinya datang lebih cepat dari yang ia duga. Ia menengadah sebentar.
Terima kasih, ya Tuhan, bisiknya. Ketika ia sedang menghitung uang hasil jualan, seorang pria parubaya datang menghampirinya. Penampilannya sederhana, tetapi rapi. Ia mengenakan kemeja putih, celana kain, dan sepatu hitam yang sudah agak kusam. Wajahnya tenang, dengan sorot mata yang tajam namun ramah. "Kamu Farhan?" tanya pria itu. Farhan berdiri. "Iya, Pak. Saya Farhan." Pria itu tersenyum. "Saya Hasan. Saya punya warung makan cukup besar di dekat terminal. Tadi saya lihat video kamu." Farhan menunduk malu. "Maaf, Pak. Kalau video itu membuat Bapak tidak nyaman." Pak Hasan menggeleng. "Bukan begitu. Justru saya datang karena saya tertarik." "Tertarik?" "Iya. Saya lihat kacang panjang yang kamu pikul tadi masih segar. Kamu tanam sendiri?" "Punya kebun kecil, Pak. Saya dan ibu yang rawat." "Pakai obat kimia banyak?" "Tidak, Pak. Sebisa mungkin kami pakai cara alami. Pupuk dari kompos. Memang hasilnya tidak sebanyak kebun besar, tapi lebih segar." Pak Hasan mengangguk-angguk. "Bagus. Saya sedang mencari pemasok sayur tetap untuk warung makan saya. Selama ini saya ambil dari tengkulak, tapi sering dapat barang layu. Kalau kamu sanggup, mulai besok kamu bisa kirim kacang panjang, kangkung, dan sayuran lain ke tempat saya." Farhan terkejut. Matanya membesar, tetapi ia masih berusaha menahan diri. "Bapak serius?" "Saya tidak datang ke pasar hanya untuk bercanda, men. Tapi kebun saya kecil, Pak. Saya takut tidak bisa memenuhi banyak pesanan." "Tidak apa-apa. Mulai dari sedikit dulu. Yang penting jujur, segar, dan konsisten." Farhan menatap Pak Hasan dengan mata berkaca-kaca. Setelah dihina di jalan, ia tidak menyangka akan ada orang asing yang justru menawarkan kesempatan. "Terima kasih banyak, Pak. Saya akan bicara dulu dengan Ibu." "Bicaralah. Ini kartu nama saya." Pak Hasan menyerahkan kartu kecil kepada Farhan. Farhan menerimanya dengan kedua tangan. "Besok pagi datang ke warung saya. Kita bicarakan harga yang adil. Saya tidak suka menekan petani kecil." Ucapan itu membuat hati Farhan hangat. "Baik, Pak. Insya Tuhan saya datang." Pak Hasan tersenyum, lalu pergi meninggalkan Farhan yang masih berdiri terpaku. Hari itu, Farhan pulang lebih cepat dari biasanya. Di tangannya ada uang hasil jualan, sekantong beras, minyak goreng, gula, dan obat batuk untuk ibunya. Ia juga membeli sedikit ikan asin, karena ibunya sangat menyukainya. Namun di balik semua itu, Farhan menyimpan kegelisahan. Ia takut ibunya sudah melihat video itu. Sepanjang perjalanan pulang, Farhan memilih jalan kecil di belakang pasar. Ia tidak ingin bertemu banyak orang. Bukan karena malu memikul kacang panjang, tetapi karena ia belum siap menerima tatapan orang-orang. Saat sampai di rumah, Farhan melihat ibunya sedang duduk di teras. Perempuan itu menjahit kain lap yang robek, dengan kacamata tua bertengger di hidungnya. "Assalamualaikum, Bu." Ibunya menoleh dan tersenyum. "Waalaikumsalam. Cepat sekali pulangnya, men." "Iya, Bu. Dagangan habis cepat." "Alhamdulillah." Farhan masuk ke teras dan meletakkan belanjaannya. Ini beras, minyak, gula, obat batuk, sama ikan asin kesukaan ibu. Wajah ibunya tampak senang. "Kamu beli ikan asin juga?" "Jangan boros, nak." "Tidak apa-apa, Bu. Hari ini rezekinya lebih." Ibunya memperhatikan wajah Farhan. Seorang ibu selalu tahu kapan anaknya benar-benar bahagia dan kapan anaknya sedang menyembunyikan luka. "Kamu kenapa, men?" Farhan terdiam. "Tidak apa-apa, Bu." "Jangan bohong sama ibu. Matamu beda." Farhan duduk di samping ibunya. Ia menatap halaman rumah yang kecil, dengan beberapa tanaman cabai di dekat pagar bambu. "Ibu sudah lihat video itu?" tanyanya pelan. Ibunya berhenti menjahit. Untuk beberapa saat, tidak ada suara di antara mereka. Lalu ibunya menghela napas. "Sudah.
Hati Farhan langsung turun. Maaf, Bu. Ibunya menoleh. Kenapa kamu minta maaf? Karena Farhan membuat ibu malu. Malu? Ibunya menatap Farhan dengan mata lembut. Ibu tidak malu punya anak yang bekerja halal. Ibu justru sedih, karena anak ibu dihina orang yang tidak tahu nilai keringat. Farhan menunduk. Matanya mulai panas. Ibu tidak marah? Ibu marah, tapi bukan padamu. Ibu marah pada dunia yang sering menganggap orang miskin boleh direndahkan. Farhan menggenggam kartu nama Pak Hasan di sakunya. Ia teringat tawaran kerja sama itu. Bu, katanya pelan, tadi ada orang datang ke pasar. Namanya Pak Hasan. Dia punya warung makan dekat terminal. Dia mau ambil sayuran dari kebun kita. Ibunya terkejut. Benarkah? Iya, Bu. Katanya mulai dari sedikit dulu. Besok Farhan diminta datang ke warungnya untuk bicara harga. Mata ibunya berkaca-kaca. Lihat, men. Kadang Tuhan membuka pintu rezeki dari jalan yang tidak kita sangka. Bahkan dari kejadian yang menyakitkan. Farhan mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak dihina Siska, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Namun di tempat lain, Siska sedang duduk di sebuah kafe mewah bersama Adrian. Wanita modis itu tertawa sambil melihat layar ponselnya. Video yang ia unggah semakin ramai. Awalnya ia merasa puas, karena banyak orang melihat Farhan dalam keadaan memalukan. Namun perlahan, wajahnya berubah. Komentar-komentar yang masuk tidak seperti yang ia harapkan. Yang miskin itu bukan pria pemikul sayur, tapi hati wanita yang merekamnya. Naik Innova Reborn bukan alasan untuk merendahkan orang. Mantan seperti ini pantas ditinggalkan. Siska membaca komentar itu satu persatu. Senyumnya menghilang. Adrian yang duduk di depannya mulai gelisah. Sudah hapus saja videonya, katanya. Siska mendelik. Kenapa harus dihapus? Aku cuma bercanda. Bercanda? Namaku ikut ke bawah, SIS. Orang-orang mulai cari tahu siapa aku. Siska terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa cemas. Ia tidak menyangka hinaan kecil di pinggir jalan bisa berubah menjadi masalah besar. Ia juga tidak tahu bahwa video itu akan sampai ke orang-orang penting yang sebentar lagi akan menentukan nasib bisnis Adrian. Sementara itu, di rumah kecilnya, Farhan membantu ibunya menyiapkan makan siang sederhana. Nasi hangat, ikan asin, sambal, dan sayur bening. Makanan itu jauh dari mewah. Namun bagi Farhan, meja kecil itu lebih menenangkan daripada restoran mahal manapun. Ibunya menatapnya sambil tersenyum. Besok pakai baju yang rapi kalau ketemu Pak Hasan. Farhan tertawa kecil. Baju rapi Farhan cuma satu, Bu. Tidak apa-apa. Yang penting bersih. Farhan mengangguk. Malam itu, setelah ibunya tidur, Farhan duduk sendirian di depan rumah. Langit tampak gelap, tetapi beberapa bintang terlihat jelas. Ia memegang kartu nama Pak Hasan, lalu menatapnya lama. Dalam hatinya, ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Mungkin, hinaan Siska memang menyakitkan. Mungkin, video itu membuatnya malu. Namun mungkin juga, semua itu adalah cara Tuhan membuka jalan baru untuk hidupnya. Farhan menatap langit dan berbisik pelan. Ya Tuhan, kalau ini jalan yang Engkau bukakan, kuatkan hati hamba. Jangan biarkan hamba menjadi sombong saat nanti Engkau angkat derajat hamba. Angin malam berembus pelan. Farhan tidak tahu bahwa esok hari bukan hanya akan membawanya kepada Pak Hasan. Esok hari juga akan membawanya selangkah lebih dekat pada rahasia besar tentang tanah kebun peninggalan ayahnya. Tanah yang selama ini dianggap kecil dan tidak berharga. Padahal, tanah itulah yang kelak membuat Siska, wanita modis yang pernah menghinanya, berdiri gemetar di hadapannya. Pagi belum sepenuhnya terang ketika Farhan sudah bangun dari tidurnya. Suara ayam berkokok terdengar dari belakang rumah. Udara masih dingin, dan embun menempel di daun-daun kacang panjang yang tumbuh merambat di kebun kecil peninggalan ayahnya. Farhan keluar dari rumah sambil membawa cangkul kecil. Ia berdiri di tepi kebun, menatap tanaman-tanaman yang selama ini menjadi sumber hidupnya bersama sang ibu. Bagi orang lain, kebun itu mungkin hanya sebidang tanah biasa. Tidak luas. Tidak mewah.
Bahkan pagar bambunya sudah miring di beberapa sisi. Namun bagi Farhan, kebun itu seperti napas kedua. Di tanah itulah ayahnya dulu bekerja keras. Di tanah itulah ibunya menanam harapan setelah suaminya meninggal. Dan dari tanah itulah, Farhan belajar bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang terlihat paling kaya, melainkan siapa yang paling kuat bertahan. Ia berjongkok, menyentuh tanah yang masih basah. "Bapak," gumamnya pelan, "kalau Bapak masih ada, mungkin Farhan bisa tanya banyak hal." Farhan terdiam sejenak. Beberapa bulan sebelum meninggal, ayahnya pernah berpesan dengan wajah serius. "Men, jangan pernah jual tanah ini, apapun yang terjadi. Orang boleh bilang tanah ini kecil, orang boleh bilang tanah ini tidak ada harganya, tapi kamu harus jaga. Suatu hari nanti, kamu akan tahu kenapa Bapak mempertahankannya." Saat itu, Farhan tidak terlalu mengerti. Baginya, tanah itu hanya kebun sayur biasa. Namun karena pesan itu keluar dari mulut ayahnya, Farhan memegangnya erat-erat sampai hari ini. Dari arah dapur, suara ibunya terdengar. "Men, sudah siap?" Farhan menoleh. Ibunya berdiri di ambang pintu, mengenakan kerudung sederhana. Wajahnya masih pucat karena batuk, tetapi matanya tampak lebih segar. "Sebentar lagi, Bu," jawab Farhan. "Kamu jadi ke warung Pak Hasan?" "Jadi." Farhan mau panen sedikit dulu, biar ada contoh sayur yang bisa dibawa. Ibunya mengangguk. "Pilih yang paling bagus. Jangan asal petik. Kalau orang sudah percaya, kita harus jaga kepercayaan itu." Farhan tersenyum. "Iya, Bu." Dengan hati-hati, Farhan memetik kacang panjang yang paling segar. Ia memilih satu persatu, lalu mengikatnya rapi. Selain kacang panjang, ia juga mengambil sedikit kangkung dan daun singkong yang tumbuh di sudut kebun. Muanya siap, Farhan mandi dan mengenakan kemeja terbaiknya. Kemeja itu berwarna biru muda, sedikit pudar karena sering dicuci, tetapi masih bersih dan rapi. Ibunya memperhatikan dari teras. "Ganteng anak ibu," ucapnya sambil tersenyum. Farhan tertawa kecil. "Ganteng tapi tetap jalan kaki, Bu." "Tidak apa-apa. Yang penting jalannya ke arah yang baik." Ucapan sederhana itu membuat Farhan tersenyum lebih lebar. Setelah mencium tangan ibunya, Farhan berangkat menuju warung makan milik Pak Hasan. Ia membawa sayuran itu di dalam keranjang bambu kecil, bukan lagi dipikul seperti kemarin. Meski begitu, beberapa orang di jalan masih mengenalinya dari video viral yang diunggah Siska. Ada yang menyapa dengan ramah. Ada yang hanya menatap penuh iba. Ada juga yang diam-diam merekamnya dari jauh. Farhan tidak terlalu memedulikan. Ia memilih berjalan lurus, menjaga hati agar tidak terpengaruh oleh perhatian orang-orang. Setelah hampir setengah jam berjalan, Farhan tiba di sebuah warung makan besar dekat terminal. Warung itu cukup ramai. Di depannya terpasang papan bertuliskan, "Warung Makan Hasan Jaya." Aroma masakan tercium kuat dari dalam. Ada bau ayam goreng, sayur asem, sambal terasi, dan tumisan yang membuat perut Farhan berbunyi pelan. Seorang pelayan melihat Farhan berdiri di depan. "Mau makan, Mas?" tanya pelayan itu. "Saya mau bertemu Pak Hasan. Kemarin beliau minta saya datang." Pelayan itu menatap keranjang sayur di tangan Farhan, lalu tersenyum. "Oh, Mas Farhan ya? Sebentar, Pak Hasan sudah menunggu." Farhan terkejut. Ia tidak menyangka namanya sudah disebutkan. Beberapa saat kemudian, Pak Hasan keluar dari dalam warung. Wajahnya langsung cerah saat melihat Farhan. "Nah, ini dia. Datang juga kamu, Men?" Farhan menunduk hormat. "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam. Masuk, masuk. Jangan berdiri di luar." Farhan mengikuti Pak Hasan ke sebuah meja di pojok warung. Di sana, sudah ada teh hangat dan sepiring pisang goreng. "Duduk, Men. Sarapan dulu." Farhan tampak sungkan. "Tidak usah repot-repot, Pak. Saya cuma mau bawa contoh sayur. Orang datang membawa niat baik harus disambut baik. Duduk." Akhirnya Farhan duduk. Ia meletakkan keranjang sayurnya di atas meja. Pak Hasan mengambil satu ikat kacang panjang, memperhatikannya dengan teliti, lalu mematahkannya sedikit. "Keres.
Suara patahannya terdengar segar. Pak Hasan tersenyum puas. Bagus. Ini sayur baru petik. Iya, Pak. Dari kebun subuh tadi. Warnanya juga bagus. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kalau dimasak, pasti enak. Farhan merasa lega. Alhamdulillah kalau cocok, Pak. Pak Hasan memanggil kepala dapurnya. Seorang ibu setengah baya datang dan ikut memeriksa sayuran itu. Bu Ratna, coba lihat. Menurutmu bagaimana? Bu Ratna mengambil kacang panjang itu, lalu mengangguk. Bagus, Pak. Segar sekali. Kalau bisa dapat seperti ini setiap hari, masakan kita lebih enak. Pak Hasan menatap Farhan. Kamu dengar sendiri, men. Mulai besok, saya mau ambil sayur dari kamu. Tidak perlu banyak dulu. Yang penting rutin. Farhan mengangguk cepat. Siap, Pak. Saya usahakan. Kita bicara harga. Saya tidak mau kamu rugi. Saya beli di atas harga tengkulak, tapi kamu juga harus jaga kualitas. Farhan menatap Pak Hasan dengan mata berkaca-kaca. Selama ini, ia dan ibunya sering menjual hasil panen dengan harga rendah. Tengkulak datang, menawar sesuka hati, lalu pergi membawa sayur mereka dengan harga yang kadang tidak sebanding dengan lelahnya bekerja. Namun hari ini, ada orang yang justru menawarkan harga adil. Pak, kata Farhan pelan, terima kasih. Bapak sudah memberi kesempatan. Pak Hasan menepuk bahu Farhan. Jangan terlalu berterima kasih dulu. Kita sama-sama kerja. Saya butuh sayur bagus, kamu butuh pembeli tetap. Ini bukan belas kasihan. Ini kerjasama. Kata-kata itu membuat Farhan merasa dihargai. Bukan sebagai orang miskin. Bukan sebagai pria yang viral karena dihina mantan. Melainkan sebagai pekerja yang punya nilai. Setelah kesepakatan dibuat, Pak Hasan meminta Farhan menandatangani catatan sederhana. Tidak resmi seperti kontrak besar, tetapi cukup sebagai tanda bahwa mereka sepakat bekerja sama. Saat Farhan hendak pamit, Pak Hasan tiba-tiba bertanya. Men, kebunmu di daerah mana? Di Kampung Cibodas, Pak. Dekat jalan lama menuju perbukitan. Pak Hasan terdiam. Dekat sungai kecil yang ada pohon asem besar itu? Iya, Pak. Bapak tahu? Wajah Pak Hasan berubah serius. Saya pernah dengar daerah itu. Dulu katanya ada rencana pembangunan jalan penghubung ke kawasan industri baru. Farhan mengerutkan dahi. Kawasan industri? Pak Hasan mengangguk pelan. Beberapa bulan ini banyak orang mencari tanah di sekitar sana. Harganya mulai naik. Kamu belum pernah didatangi orang yang mau beli tanah? Farhan terdiam. Ia teringat pesan ayahnya. Jangan pernah jual tanah ini, apapun yang terjadi. Pernah ada yang datang, Pak. Tapi sudah lama. Mereka menawar murah. Ibu menolak karena pesan almarhum bapak. Pak Hasan menatap Farhan lebih tajam. Kalau ada yang datang lagi, jangan buru-buru jual. Cari tahu dulu. Bisa jadi tanahmu itu lebih berharga daripada yang kamu kira. Farhan mengangguk, meski pikirannya mulai dipenuhi tanda tanya. Setelah berpamitan, Farhan pulang dengan hati yang lebih ringan, tetapi pikirannya sibuk memikirkan ucapan Pak Hasan. Tanahnya dekat rencana pembangunan jalan. Harga tanah mulai naik. Banyak orang mencari tanah di daerah itu. Apakah ini alasan ayahnya dulu melarang tanah itu dijual? Saat Farhan berjalan melewati jalan pasar, beberapa orang kembali menatapnya. Namun kali ini, ia tidak terlalu merasa malu. Ada harapan yang tumbuh dalam dadanya. Sementara itu, di sebuah ruangan kantor berpendingin udara, Adrian sedang duduk gelisah di hadapan seorang pria berjas abu-abu. Di sampingnya, Siska duduk dengan wajah kesal. Wanita modis itu mengenakan blus mahal, tas branded, dan kacamata hitam yang diletakkan di atas meja. Pria berjas itu adalah Pak Dimas, calon investor bisnis restoran Adrian. Pak Dimas menatap mereka dengan dingin. Saya sudah melihat video itu, katanya. Adrian menelan ludah. Pak, itu hanya salah paham. Siska cuma bercanda. Pak Dimas menatap Siska. Bercanda dengan menghina orang kecil di depan umum?
Siska mencoba tersenyum. Pak, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya kenal dia karena dia mantan saya. Jadi bahasanya memang agak bebas. Bebas bukan berarti boleh merendahkan martabat orang. Siska terdiam. Pak Dimas menyandarkan punggungnya ke kursi. Setelah C. Perusahaan kami sedang membangun citra bisnis yang peduli pada petani lokal. Kalau saya bekerja sama dengan kalian, lalu publik tahu calon istri pemilik restoran menghina petani, menurut kalian apa yang terjadi? Wajah Adrian pucat. Pak, mohon jangan batalkan kerja sama ini. Saya belum membatalkan. Tapi saya menunda sampai keadaan jelas. Adrian langsung menoleh ke arah Siska dengan tatapan marah tertahan. Siska mulai gelisah. Ia tidak menyangka video yang ia unggah untuk mempermalukan Farhan justru menyeret bisnis Adrian ke jurang masalah. Setelah keluar dari kantor itu, Adrian membanting pintu mobil dengan kesal. Kamu puas sekarang? Katanya tajam. Siska tersentak. Kenapa kamu menyalahkan aku? Karena memang kamu yang membuat masalah. Aku cuma unggah video mantanku. Aku tidak tahu bakal seramai ini. Justru itu masalahnya. Kamu tidak pernah berpikir sebelum bertindak. Siska menatap Adrian tidak percaya. Jadi sekarang kamu membelanya? Aku membela bisnisku. Restoran itu hampir dapat investor besar, SIS. Dan sekarang semuanya terancam cuma karena kamu ingin terlihat hebat di depan mantanmu yang miskin itu. Siska mengepalkan tangan. Dia memang miskin. Adrian tertawa sinis. Miskin atau tidak, sekarang publik membelanya. Dan kita yang terlihat buruk. Siska diam. Untuk pertama kalinya, kata-kata Adrian membuatnya merasa tidak nyaman. Bukan karena ia merasa bersalah sepenuhnya, tetapi karena ia mulai sadar bahwa hinaannya kepada Farhan membawa akibat yang tidak ia perkirakan. Di rumah kecilnya, Farhan baru saja sampai. Ibunya sedang menjemur pakaian di samping rumah. Bagaimana, men? Tanya ibunya. Farhan tersenyum. Alhamdulillah, Bu. Pak Hasan setuju. Mulai besok, kita kirim sayur ke warungnya. Wajah ibunya berseri. Benarkah? Iya. Harganya juga lebih baik dari tengkulak. Ibunya mengangkat kedua tangannya. Terima kasih, ya Tuhan. Farhan membantu ibunya duduk di kursi bambu. Setelah itu, ia menceritakan semua ucapan Pak Hasan tentang tanah mereka. Mendengar itu, wajah ibunya berubah serius. Jadi Pak Hasan bilang tanah ini mungkin akan naik harga? Iya, Bu. Katanya ada rencana pembangunan jalan penghubung ke kawasan industri. Ibunya terdiam lama. Ada apa, Bu? Tanya Farhan. Ibunya menatap kebun di depan rumah. Dulu, sebelum bapakmu meninggal, ada beberapa orang datang. Mereka mau membeli tanah ini. Katanya tanah ini tidak akan ada nilainya karena terlalu dekat sungai dan jauh dari jalan besar. Mereka menawar murah sekali. Kenapa ibu tidak pernah cerita? Ibu tidak mau kamu kepikiran. Waktu itu hidup kita sedang sulit. Uang tawaran mereka sebenarnya cukup untuk bertahan beberapa bulan. Tapi bapakmu menolak keras. Farhan duduk lebih dekat. Apa Bapak tahu sesuatu? Ibunya menghela napas. Bapakmu pernah menyimpan map coklat di lemari tua. Katanya, kalau suatu hari ada orang memaksa membeli tanah ini, buka map itu. Farhan terkejut. Map coklat? Ibunya mengangguk. Ibu hampir lupa. Karena selama ini tidak ada lagi yang datang menawar tanah. Farhan langsung berdiri. Map itu masih ada, Bu? Seharusnya masih ada. Di lemari kayu kamar belakang. Tanpa menunggu lama, Farhan masuk ke dalam rumah. Ia menuju kamar belakang yang jarang dipakai. Di sana ada lemari kayu tua peninggalan ayahnya. Engselnya sudah berkarat, dan pintunya agak sulit dibuka. Farhan menarik pintunya perlahan. Krek. Bau kayu tua langsung tercium. Ia mencari di antara tumpukan kain, surat lama, dan beberapa buku catatan ayahnya. Setelah beberapa menit, tangannya menyentuh sebuah map coklat yang mulai kusam. Jantung Farhan berdetak lebih cepat. Ia membawa map itu ke teras, lalu duduk di samping ibunya. Ini, Bu? Ibunya mengangguk pelan.
Buka, men. Dengan hati-hati, Farhan membuka tali map itu. Di dalamnya ada beberapa lembar surat tanah, salinan peta lama, dan sebuah amplop putih yang sudah menguning. Di bagian depan amplop, tertulis nama Farhan dengan tulisan tangan ayahnya. Untuk anakku, Farhan. Tangan Farhan bergetar saat mengambil amplop itu. Ia menatap ibunya. Ibunya mengangguk, memberi izin. Farhan membuka amplop itu perlahan, lalu mengeluarkan selembar surat. Tulisan ayahnya masih terlihat jelas. Nak Farhan, kalau kamu membaca surat ini, mungkin Bapak sudah tidak ada. Bapak ingin kamu tahu, tanah yang kita tempati bukan hanya kebun kecil. Tanah ini berada di jalur lama yang dulu pernah direncanakan menjadi jalan penghubung. Suatu saat, jika pembangunan itu benar-benar berjalan, banyak orang akan mengincar tanah ini. Jangan mudah percaya pada siapapun yang menawar murah. Jaga tanah ini, bukan karena harganya, tapi karena disinilah harga diri keluarga kita ditanam. Farhan berhenti membaca. Matanya berkaca-kaca. Ibunya menutup mulut dengan tangan, menahan tangis. Farhan melanjutkan. Bapak juga ingin kamu tetap rendah hati. Kalau suatu hari tanah ini membuat hidupmu berubah, jangan balas hinaan orang dengan kesombongan. Balaslah dengan kebaikan, tapi jangan biarkan siapapun menginjak harga dirimu. Air mata Farhan jatuh ke pipinya. Ia cepat-cepat menghapusnya, tetapi air mata itu terus keluar. Bapak tahu, lanjut Farhan membaca dengan suara bergetar, hidup sebagai orang kecil tidak mudah. Kamu mungkin akan dihina, diremehkan, bahkan ditinggalkan. Tapi ingat, men, Tuhan tidak pernah tidur. Apa yang dijaga dengan sabar, suatu hari akan dibuka nilainya. Surat itu selesai. Tidak ada suara selama beberapa saat. Hanya angin yang bergerak pelan di antara daun-daun kacang panjang. Farhan menggenggam surat itu erat-erat. Selama ini, ia mengira ayahnya hanya meninggalkan kebun kecil dan beban hidup. Namun ternyata, ayahnya meninggalkan pesan, perlindungan, dan harapan yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ibunya menangis pelan. Bapakmu benar-benar memikirkan masa depanmu, men. Farhan mengangguk. Iya, Bu. Farhan baru mengerti sekarang. Namun sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Farhan dan ibunya menoleh. Sebuah mobil hitam berhenti di dekat pagar bambu. Bukan Innova Reborn milik Siska, tetapi mobil lain yang terlihat mewah. Dari dalamnya, keluar dua pria berpakaian rapi. Salah satunya membawa map tebal. Mereka berjalan menuju teras dengan senyum yang terlalu dibuat-buat. Selamat siang, kata pria pertama. Apa benar ini rumah keluarga almarhum Pak Surya? Farhan berdiri. Benar. Saya anaknya. Ada perlu apa? Pria itu tersenyum lebar. Kami dari pihak pembeli tanah. Kami ingin membicarakan penawaran untuk lahan ini. Farhan dan ibunya saling berpandangan. Baru saja surat ayahnya terbuka, orang-orang yang ingin membeli tanah itu datang. Farhan merasakan dadanya berdebar. Ia kini tahu, kedatangan mereka bukan kebetulan. Pria itu menatap kebun kecil di belakang rumah, lalu berkata dengan nada manis. Tanah seperti ini sebenarnya sulit dijual mahal, Mas. Tapi kami bersedia membantu keluarga Mas Farhan. Kami bisa bayar tunai hari ini juga. Farhan terdiam. Dulu, mungkin ia akan bingung. Dulu, mungkin ia akan tergoda. Namun hari ini, setelah membaca surat ayahnya, Farhan tidak lagi melihat tanah itu sebagai kebun kecil yang menyedihkan. Ia melihatnya sebagai amanah. Sebagai harga diri. Sebagai rahasia besar yang mulai terbuka. Farhan menatap dua pria itu dengan tenang. Maaf, Pak. Tanah ini tidak dijual. Senyum pria itu perlahan menghilang. Mas Farhan sebaiknya pikirkan dulu. Uang yang kami tawarkan cukup besar untuk ukuran keluarga Mas. Farhan menggeleng. Tidak perlu dipikirkan. Jawaban saya tetap sama. Tanah ini tidak dijual. Ibunya menatap Farhan dengan mata bangga. Untuk pertama kalinya, Farhan merasa berdiri bukan sebagai pria miskin yang bisa ditekan, tetapi sebagai anak yang menjaga pesan ayahnya. Dua pria itu tampak saling pandang. Wajah ramah mereka mulai berubah dingin. Baik, kata pria pertama.
Tapi biasanya, orang yang menolak di awal akan menyesal di akhir. Farhan menatapnya tanpa takut. Lebih baik saya menyesal karena menjaga amanah, daripada menyesal karena menjual harga diri. Pria itu terdiam, lalu berbalik pergi. Mobil hitam itu meninggalkan halaman rumah Farhan dengan cepat. Debu beterbangan di depan pagar bambu. Farhan masih berdiri di tempatnya. Di tangannya, surat ayahnya tergenggam erat. Ia belum tahu siapa sebenarnya orang-orang itu. Ia belum tahu seberapa besar nilai tanahnya. Ia juga belum tahu bahwa di balik rencana pembelian tanah itu, ada nama besar yang akan mempertemukannya kembali dengan Adrian, calon suami Siska. Dan saat pertemuan itu terjadi, Siska, wanita modis yang dulu tertawa di dalam Innova Reborn, akan mulai menyadari bahwa pria yang ia hina sebagai pemikul kacang panjang ternyata memegang kunci dari masa depan bisnis mereka. Mobil hitam yang membawa dua pria berpakaian rapi itu sudah tidak terlihat lagi. Namun debu yang ditinggalkannya masih beterbangan di depan pagar bambu rumah Farhan. Farhan tetap berdiri di teras. Tangannya masih menggenggam surat peninggalan ayahnya. Dadanya terasa penuh. Bukan hanya karena marah, tetapi juga karena bingung. Semua terjadi terlalu cepat. Kemarin ia hanya seorang pria miskin yang dihina mantan di pinggir jalan. Pagi ini ia baru saja mendapat kesempatan memasok sayur ke warung Pak Hasan. Siang ini ia menemukan surat lama dari ayahnya. Dan sekarang, ada orang asing datang membawa penawaran untuk membeli tanah yang selama ini dianggap tidak berharga. Ibunya duduk di kursi bambu dengan wajah pucat. Batuknya kembali terdengar pelan. Namun matanya tidak lepas dari wajah Farhan. "Men," panggil ibunya lirih. Farhan menoleh. "Iya, Bu." "Kamu yakin menolak mereka?" Farhan terdiam sebentar, lalu duduk di samping ibunya. "Yakin, Bu." Setelah membaca surat Bapak, Farhan tidak berani menjual tanah ini sembarangan. Ibunya menarik napas panjang. Ibu bukan ingin menjualnya. Ibu hanya takut mereka bukan orang baik. Farhan menatap jalan di depan rumah. Jalan kecil itu tampak sepi, tetapi hatinya tidak tenang. Ia juga merasakan hal yang sama. Senyum dua pria tadi terlalu manis untuk dipercaya. Cara mereka menawar terlalu cepat. Kata-kata mereka pun seperti menyimpan ancaman. Farhan juga merasa begitu, "Bu," jawabnya. "Mereka datang bukan untuk membantu. Mereka datang karena tahu tanah ini penting." Ibunya mengangguk pelan. "Dulu, bapakmu pernah bilang, kalau orang kaya datang kepada orang kecil sambil membawa uang tunai, belum tentu mereka ingin menolong. Kadang mereka hanya ingin membeli sesuatu yang nilainya belum kita pahami." Farhan menunduk. Ucapan itu terasa benar. Ia membuka kembali map coklat di atas meja. Di dalamnya ada surat tanah, peta lama, dan beberapa catatan yang ditulis tangan oleh ayahnya. Farhan memperhatikan peta itu dengan saksama. Ada garis merah yang melewati dekat rumah mereka. Garis itu tampak seperti rencana jalan. Di sampingnya, ada beberapa tanda lingkaran yang mengarah ke kawasan kosong di dekat perbukitan. "Bu, Farhan ingin bertemu seseorang yang mengerti soal tanah," kata Farhan. "Siapa?" "Mungkin Pak Hasan tahu. Tadi beliau yang pertama kali bilang tentang rencana jalan itu." Ibunya mengangguk. "Datangi beliau besok. Tapi hati-hati, men. Jangan mudah percaya pada semua orang." "Iya, Bu." Farhan kemudian menyimpan kembali surat ayahnya ke dalam map. Ia membungkusnya dengan kain, lalu meletakkannya di dalam lemari, di tempat yang lebih aman. Sore itu, Farhan tetap bekerja seperti biasa. Ia menyiram tanaman, membersihkan rumput liar, dan memeriksa kacang panjang yang akan dipanen untuk pesanan pertama Pak Hasan. Meski pikirannya dipenuhi banyak hal, tangannya tetap bergerak. Bagi Farhan, pekerjaan adalah cara terbaik untuk menenangkan hati. Saat matahari mulai turun, warna langit berubah menjadi jingga. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun kacang panjang yang merambat di tiang bambu. Ibunya keluar membawa segelas teh hangat. "Minum dulu, Nak." Farhan menerima gelas itu. "Terima kasih, Bu." Ibunya duduk di pinggir kebun, memperhatikan Farhan yang masih mencabut rumput. "Kamu ingat waktu kecil, kamu sering main di tanah ini?" tanya ibunya. Farhan tersenyum tipis. "Ingat, Bu. Dulu Farhan sering dimarahi bapak karena menginjak bibit cabai.
Ibunya tertawa kecil. Iya. Bapakmu galak kalau soal tanaman. Tapi setelah kamu tidur, dia malah bilang ke ibu, anak itu nanti akan jadi penjaga tanah ini. Farhan terdiam. Kalimat itu membuat hatinya bergetar. Bapak bilang begitu? Iya. Bapakmu selalu percaya, kamu punya hati yang kuat. Meski hidup kita susah, dia yakin kamu tidak akan mudah dibeli. Farhan menatap tanah di bawah kakinya. Selama ini ia sering merasa kecil. Ia sering merasa tidak punya apa-apa. Tetapi hari itu, perlahan ia mulai sadar, mungkin warisan terbesar dari ayahnya bukan tanah, bukan kebun, bukan surat, melainkan keberanian untuk tidak tunduk pada hinaan dan tekanan. Malam harinya, setelah makan sederhana bersama ibunya, Farhan duduk di teras. Ia membuka ponsel lamanya. Pesan masuk cukup banyak. Sebagian dari teman lama yang melihat video viral Siska. Ada yang memberi dukungan. Ada juga yang hanya penasaran. Namun satu pesan membuat Farhan berhenti. Pesan itu berasal dari nomor tidak dikenal. Mas Farhan, sebaiknya pikirkan lagi penawaran tadi. Jangan sampai kesempatan besar hilang karena keras kepala. Kami bisa datang lagi dengan angka lebih tinggi. Farhan membaca pesan itu 2 kali. Wajahnya mengeras. Ia tidak membalas. Tidak lama kemudian, pesan kedua masuk. Tanah itu akan tetap diambil, cepat atau lambat. Lebih baik Mas Farhan mendapat uang daripada tidak mendapat apa-apa. Farhan menggenggam ponsel erat-erat. Kata-kata itu bukan lagi penawaran. Itu ancaman halus. Ibunya yang sedang merapikan piring melihat perubahan wajah Farhan. Ada apa, men? Farhan cepat-cepat mematikan layar ponsel. Tidak apa-apa, Bu. Cuma pesan biasa. Ibunya menatapnya lama, tetapi tidak memaksa. Farhan tidak ingin membuat ibunya semakin cemas. Ia memilih menyimpan sendiri kekhawatiran itu. Namun dalam hati, ia berjanji, besok pagi ia akan menemui Pak Hasan dan mencari tahu siapa sebenarnya orang-orang yang datang tadi. Sementara itu, di rumah mewah Adrian, suasana tidak kalah tegang. Adrian berdiri di ruang tamu sambil menelepon seseorang. Wajahnya tampak marah dan gelisah. Di sofa, Siska duduk dengan kaki menyilang. Wanita modis itu masih mengenakan pakaian mahal, tetapi riasan wajahnya tidak mampu menutupi kecemasannya. Jadi tanah itu belum berhasil dibeli? Tanya Adrian lewat telepon. Suara dari seberang menjawab singkat. Belum, Pak. Pemiliknya menolak. Adrian memijat keningnya. Sudah kalian tawar berapa? Sudah sesuai arahan, Pak. Tapi dia tetap menolak. Naikkan sedikit. Masalahnya, Pak, sepertinya dia mulai tahu nilai tanah itu. Adrian terdiam. Siska menoleh. Tanah siapa? Tanyanya. Adrian tidak menjawab. Ia masih fokus pada telepon. Dengar. Tanah itu harus didapat. Investor hanya mau masuk kalau akses jalan ke lokasi restoran cabang baru bisa diamankan. Kalau satu bidang tanah itu tidak kita pegang, rencana kita bisa kacau. Siska mulai memperhatikan lebih serius. Baik, Pak, jawab suara di telepon. Tapi ada satu hal lagi. Apa? Pemilik tanah itu namanya Farhan. Adrian membeku. Matanya perlahan menoleh ke arah Siska. Siska mengerutkan dahi. Kenapa melihat aku seperti itu? Adrian mematikan telepon tanpa menjawab. Beberapa detik suasana menjadi sunyi. Lalu Adrian bertanya dengan suara rendah. Nama lengkap mantanmu itu siapa? Siska tampak bingung. Farhan. Farhan Surya, kalau tidak salah. Kenapa? Wajah Adrian langsung berubah. Ia tertawa pendek, tetapi tawanya terdengar pahit. Bagus sekali. Bagus sekali, Siska. Siska berdiri. Ada apa sih? Adrian menatapnya tajam. Tanah yang sedang kami incar untuk akses proyek restoran baru itu milik Farhan. Mantanmu. Pria yang kamu hina di jalan. Pria yang kamu rekam sambil memikul kacang panjang. Siska terdiam. Wajahnya berubah pucat. Apa? Ya. Orang yang kamu permalukan di media sosial itu ternyata pemilik tanah yang kami butuhkan.
Siska tampak tidak percaya. Tidak mungkin. Dia miskin, Adrian. Dia cuma pemikul sayur. Adrian membanting ponselnya ke sofa. Justru itu yang membuat semuanya semakin rumit. Kalau kamu tidak membuat video bodoh itu, mungkin dia bisa diajak bicara baik-baik. Tapi sekarang, dia pasti membenci kita. Siska menelan ludah. Dia tidak mungkin punya tanah penting. Rumahnya saja kecil. Rumah kecil bukan berarti tanahnya tidak penting. Kamu ini terlalu sibuk melihat baju lusuhnya sampai lupa bahwa orang miskin juga bisa punya sesuatu yang berharga. Kalimat Adrian menusuk telinga Siska. Biasanya ia tidak suka dibentak. Biasanya ia akan membalas dengan kata-kata tajam. Namun malam itu, ia tidak bisa berkata banyak. Bayangan Farhan berdiri di pinggir jalan dengan kacang panjang di pundaknya kembali muncul dalam pikirannya. Saat itu ia merasa menang. Ia merasa lebih tinggi. Ia merasa hidupnya jauh lebih baik. Namun kini, pria yang ia hina justru menjadi orang yang memegang sesuatu yang dibutuhkan Adrian. Siska duduk kembali dengan tubuh lemas. Lalu sekarang bagaimana? Tanyanya pelan. Adrian menatapnya dingin. Kamu harus minta maaf. Siska langsung mengangkat wajah. Apa? Kamu harus menemui dia dan minta maaf. Tidak. Aku tidak mau. Adrian tertawa sinis. Kamu masih mau gengsi? Bisnisku hampir hancur karena ulahmu, dan kamu masih memikirkan gengsi? Aku tidak mungkin datang ke rumahnya lalu menunduk di depan dia. Kalau kamu tidak mau, jangan salahkan aku kalau pertunangan ini ikut aku pikirkan ulang. Siska terkejut. Adrian. Aku serius, SIS. Aku butuh partner hidup yang bisa menjaga nama baik, bukan wanita modis yang hanya pandai merendahkan orang kecil. Ucapan itu membuat Siska terpukul. Adrian pergi meninggalkannya di ruang tamu. Siska duduk sendirian. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sehebat yang ia kira. Mobil mewah, tas mahal, pakaian modis, dan calon suami pengusaha ternyata tidak cukup untuk menyelamatkannya dari satu kesalahan yang ia buat dengan sombong. Di rumah kecil Farhan, malam semakin larut. Farhan belum bisa tidur. Ia duduk di samping ibunya yang sudah terlelap. Batuk ibunya sesekali terdengar pelan. Ia menarik selimut sampai menutupi dada ibunya, lalu keluar lagi ke teras. Langit malam tampak gelap. Bulan tertutup awan. Hanya suara jangkrik yang menemani sepi. Farhan menatap kebun kecil di depan rumah. Ya Tuhan, bisiknya, jaga hati hamba. Jangan biarkan hamba takut pada orang yang ingin mengambil hak kami. Jangan pula biarkan hamba membalas mereka dengan keburukan. Ia memejamkan mata. Dalam diam, ia mengingat wajah ayahnya. Ia membayangkan ayahnya berdiri di kebun itu, memegang cangkul, lalu tersenyum kepadanya. Jaga tanah ini, men. Keesokan paginya, Farhan bangun lebih awal. Ia memanen sayuran pesanan Pak Hasan. Kali ini ia tidak memikul semuanya dengan pikulan besar. Seorang tetangga baik hati, Pak Udin, meminjamkan gerobak dorong kecil. Pakai saja dulu, men, kata Pak Udin. Kasihan kalau kamu pikul terus. Terima kasih, Pak. Nanti kalau sudah selesai, saya kembalikan. Tidak usah buru-buru. Saya juga lihat video itu. Kamu sabar sekali. Semoga setelah ini rezekimu makin terbuka. Farhan tersenyum. Amin. Terima kasih, Pak. Setelah sayuran tersusun rapi di gerobak, Farhan berangkat ke warung Pak Hasan. Sepanjang jalan, ia merasa sedikit lebih tenang. Pesanan pertama ini penting. Ia ingin membuktikan bahwa Pak Hasan tidak salah memberi kepercayaan. Sesampainya di warung, Bu Ratna langsung memeriksa sayuran yang dibawanya. Segar semua, men. Bagus sekali. Pak Hasan keluar sambil tersenyum. Nah, ini baru pemasok yang benar. Datang pagi, barang segar, wajah jujur. Farhan tertawa malu. Bapak bisa saja. Setelah sayuran ditimbang dan dicatat, Pak Hasan membayar sesuai harga yang sudah mereka sepakati. Farhan menerima uang itu dengan rasa syukur yang besar. Nilainya memang belum membuatnya kaya, tetapi cukup untuk membuatnya percaya bahwa hidupnya mulai bergerak ke arah yang lebih baik.
Namun sebelum Farhan pulang, ia teringat maksud lain kedatangannya. "Pak Hasan," ucapnya hati-hati, "boleh saya bertanya sesuatu?" "Tentu. Duduk dulu." Mereka duduk di meja belakang warung, agak jauh dari keramaian pelanggan. Farhan mengeluarkan salinan peta dari map coklat. Ia tidak membawa semua surat, hanya peta lama yang ia rasa aman untuk ditunjukkan. "Bapak kemarin bilang daerah rumah saya mungkin akan dilewati jalan penghubung." "Dari mana Bapak tahu?" Pak Hasan memperhatikan peta itu. "Saya punya beberapa kenalan di dinas dan pengusaha properti. Beberapa bulan ini, mereka sering bicara tentang rencana pengembangan kawasan industri dan pusat kuliner di daerah perbukitan. Aksesnya harus melewati beberapa tanah warga. Salah satunya, kemungkinan tanah keluargamu." Farhan mengangguk pelan. "Kemarin ada 2 orang datang. Mereka ingin membeli tanah kami. Mereka bilang tanah itu tidak bisa dijual mahal, tapi mereka mau bayar tunai." Pak Hasan tertawa kecil, tetapi wajahnya serius. "Itu cara lama, men. Mereka membuat pemilik tanah merasa tanahnya tidak berharga, lalu membeli murah sebelum informasi besar terbuka." "Berarti tanah itu memang penting?" "Bisa jadi sangat penting." Farhan terdiam. Pak Hasan melanjutkan, "Kamu harus periksa legalitas tanahmu. Pastikan suratnya lengkap. Jangan sampai ada orang memalsukan dokumen atau membuat masalah di belakang." Farhan merasa dadanya berdebar. Memalsukan dokumen? Dalam urusan tanah, apapun bisa terjadi. Apalagi kalau ada proyek besar. Farhan menunduk. "Pak, saya orang kecil. Saya tidak mengerti urusan seperti ini." Pak Hasan menatapnya dengan lembut. "Justru karena kamu orang kecil, kamu harus lebih hati-hati. Jangan takut minta bantuan. Saya punya teman notaris yang jujur. Kalau kamu mau, nanti saya kenalkan." Mata Farhan berbinar. "Benarkah, Pak?" "Iya. Tapi ingat, men. Saya hanya membantu membuka jalan. Keputusan tetap di tanganmu dan ibumu." "Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak tahu harus bagaimana membalas kebaikan Bapak." "Balas dengan menjaga kualitas sayurmu. Itu cukup." Farhan tersenyum. Ada rasa hangat di dadanya. Setelah selesai berbicara, Farhan pamit pulang. Namun saat ia keluar dari warung, langkahnya berhenti. Di halaman parkir warung, sebuah Innova Reborn hitam berhenti. Farhan mengenali mobil itu. Jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Pintu mobil terbuka. Siska turun perlahan. Wanita modis itu tampil rapi seperti biasa. Kacamata hitam menutupi matanya, tas mahal tergantung di lengannya, dan sepatu mengilap menyentuh tanah parkiran. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari wajahnya. Ia tidak tersenyum sinis. Ia tidak tertawa meremehkan. Ia tampak canggung. Beberapa pelanggan yang mengenali Siska dari video viral langsung berbisik-bisik. Ada yang menatap sinis. Ada yang mengangkat ponsel, seolah ingin merekam balik. Siska menyadari tatapan itu. Wajahnya tampak tegang. Farhan berdiri diam di dekat gerobaknya. Pak Hasan keluar dari warung, melihat suasana yang mendadak berubah. Siska melepas kacamata hitamnya perlahan. Matanya menatap Farhan, tetapi tidak setajam dulu. "Men," panggilnya. Farhan tidak menjawab langsung. Ia hanya memandang wanita yang beberapa hari lalu menghinanya di pinggir jalan, lalu menyebarkan videonya ke media sosial. Siska menarik napas. "Aku mau bicara." Farhan tetap tenang. "Kalau soal video itu, aku sudah tidak ingin membahasnya." Siska menelan ludah. "Aku datang bukan cuma soal video." Farhan sudah bisa menebak arah pembicaraan itu. Ia menatap Siska lebih dalam. "Kalau begitu, ini soal tanah?" Siska terkejut. Wajahnya berubah kaku. Dari reaksinya, Farhan tahu jawabannya benar. Pak Hasan yang berdiri tidak jauh dari mereka ikut memperhatikan dengan serius. Siska mencoba menjaga sikap. Namun kali ini, kesombongannya tidak sekuat dulu. "Men, aku tahu kemarin aku salah," katanya pelan. "Aku seharusnya tidak merekam kamu. Aku seharusnya tidak menghina pekerjaanmu." Farhan diam. Siska melanjutkan, "Aku minta maaf.
Suasana menjadi hening. Beberapa orang di sekitar memperhatikan mereka. Namun Farhan tidak ingin menjadikan permintaan maaf itu sebagai tontonan. Ia mendorong gerobaknya sedikit ke tempat yang lebih sepi, di samping warung. Siska mengikuti. Setelah cukup jauh dari pelanggan, Farhan berhenti. "Aku memaafkanmu," kata Farhan. Siska tampak lega. Namun Farhan belum selesai. "Tapi memaafkan bukan berarti aku lupa. Dan bukan berarti aku akan percaya begitu saja." Siska kembali tegang. "Men, aku benar-benar menyesal. Karena kamu sadar telah menyakitiku, atau karena tanahku dibutuhkan calon suamimu?" Pertanyaan itu membuat Siska terdiam. Wajahnya pucat. Farhan tersenyum tipis, tetapi senyum itu penuh luka. "Dulu kamu datang dengan tawa. Hari ini kamu datang dengan maaf. Bedanya, sekarang kamu butuh sesuatu." Siska menunduk. Untuk pertama kalinya, Farhan melihat Siska kehilangan kata-kata. Wanita modis yang dulu berdiri angkuh di samping Innovarebon itu kini tampak kecil di hadapannya. "Aku tidak mau bertengkar," ucap Siska pelan. "Aku cuma ingin kamu mendengarkan." "Aku mendengarkan." Siska mengangkat wajah. Adrian punya rencana membuka restoran cabang baru. Investor sudah hampir setuju. Tapi akses menuju lokasi proyek membutuhkan tanahmu. Kalau kamu bersedia menjual, semua pihak akan diuntungkan. Kamu bisa dapat uang besar. Ibumu bisa hidup lebih nyaman. Farhan menatapnya lama. "Lucu ya, SIS." "Apa yang lucu?" "Kemarin, saat aku memikul kacang panjang untuk membeli obat ibu, kamu bilang hidupku memalukan. Sekarang, kamu memakai nama ibuku untuk membujukku menjual tanah." Siska tersentak. "Itu bukan maksudku." Tapi terdengar seperti itu. Siska terdiam lagi. Farhan menarik napas panjang. "Tanah itu peninggalan bapakku. Aku tidak akan menjualnya hanya karena orang kaya membutuhkan jalan. Men, harga yang ditawarkan bisa besar." "Besar menurut siapa?" Siska tidak bisa menjawab. Farhan melanjutkan dengan suara tenang, "Aku mungkin miskin, SIS. Tapi aku tidak bodoh. Aku sudah tahu tanah itu penting. Aku juga tahu orang-orang yang datang kemarin mencoba menawarnya murah." Siska tampak semakin gugup. Ia tidak menyangka Farhan sudah mengetahui semuanya. "Adrian bisa menaikkan tawaran," katanya cepat. "Aku belum bicara soal harga." "Lalu apa yang kamu mau?" Farhan menatap tanah parkiran di bawah kakinya, lalu menatap kembali wajah Siska. "Aku mau dihargai sebagai manusia. Bukan didekati saat dibutuhkan, lalu dihina saat terlihat miskin." Siska membisu. Kalimat itu membuat matanya mulai berkaca-kaca, entah karena malu, takut, atau karena harga dirinya runtuh perlahan. Sebelum Siska sempat menjawab, sebuah mobil lain masuk ke halaman warung. Kali ini mobil itu berwarna abu-abu gelap. Dari dalamnya, Adrian turun dengan wajah terburu-buru. Ia melihat Siska berdiri bersama Farhan, lalu segera mendekat. "Farhan?" panggil Adrian dengan nada yang dibuat ramah. Farhan menoleh. Adrian mengulurkan tangan. "Kita belum sempat berkenalan baik." "Saya Adrian." Farhan melihat tangan itu beberapa detik, lalu menjabatnya singkat. "Farhan?" Adrian tersenyum, tetapi senyumnya tampak kaku. "Saya rasa kita perlu duduk dan bicara sebagai laki-laki. Tidak perlu membawa emosi masa lalu." Farhan menatap Adrian tenang. "Emosi masa lalu itu dimulai ketika calon istrimu menghina saya di jalan." Senyum Adrian langsung memudar. Siska menunduk. Adrian menarik napas panjang. "Baik. Saya akui itu salah. Tapi urusan bisnis harus tetap dilihat secara rasional. Tanah Anda bisa menjadi bagian dari proyek besar. Anda bisa mendapat uang, kami mendapat akses, warga sekitar juga bisa ikut berkembang." Farhan diam, mendengarkan. Adrian merasa punya kesempatan, lalu melanjutkan. "Daripada tanah itu hanya dipakai menanam kacang panjang, lebih baik dijadikan sesuatu yang bernilai tinggi." Kalimat itu terdengar halus, tetapi tetap menusuk. Pak Hasan yang sejak tadi berdiri tidak jauh dari mereka langsung mengerutkan dahi. Farhan menatap Adrian. "Menurut Anda, menanam kacang panjang tidak bernilai?"
Adrian sadar ia salah bicara. Maksud saya bukan begitu. Tapi itu yang Anda katakan. Pak Farhan, jangan salah paham. Saya tidak salah paham. Saya hanya mulai paham bagaimana kalian melihat tanah dan pekerjaan orang kecil. Adrian mulai kehilangan kesabaran. Dengar, saya datang baik-baik. Saya juga menjawab baik-baik. Kalau begitu, sebutkan angka. Berapa yang Anda mau? Farhan menatap Adrian tanpa berkedip. Saya tidak menjual tanah itu. Wajah Adrian berubah keras. Siska menoleh panik. Men, pikirkan dulu. Sudah saya pikirkan. Adrian tertawa kecil, tetapi nadanya dingin. Jangan terlalu keras kepala. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Farhan mengangguk pelan. Benar. Karena itu saya tidak akan menjual amanah bapak saya hanya demi kesempatan yang kalian sebut besar. Adrian menatap Farhan tajam. Untuk beberapa detik, ketegangan menggantung di udara. Lalu Pak Hasan mendekat. Sepertinya pembicaraan ini cukup sampai di sini, kata Pak Hasan tenang. Adrian menoleh. Maaf, Bapak siapa? Saya Hasan. Pemilik warung ini. Dan Farhan adalah mitra pemasok saya. Adrian menatap Pak Hasan dari atas ke bawah, seolah menilai apakah orang itu pantas ikut bicara. Ini urusan pribadi kami. Pak Hasan tersenyum tipis. Kalau urusan pribadi dilakukan di halaman warung saya, dan membuat mitra saya ditekan, saya berhak ikut bicara. Adrian tampak kesal, tetapi ia menahan diri. Siska menarik lengan Adrian pelan. Sudah, Dari. Kita pergi dulu. Adrian masih menatap Farhan. Pikirkan lagi. Saya akan datang dengan penawaran resmi. Farhan menjawab dengan suara datar. Datanglah dengan sikap yang benar, bukan dengan tekanan. Adrian tidak menjawab. Ia berbalik, masuk ke mobilnya, lalu pergi lebih dulu. Siska masih berdiri beberapa detik di hadapan Farhan. Men, ucapnya pelan, aku benar-benar minta maaf. Farhan menatapnya. Aku sudah memaafkan. Tapi kamu harus belajar, maaf tidak selalu mengembalikan keadaan seperti semula. Siska menunduk. Lalu ia masuk ke Innova Reborn hitamnya dan pergi meninggalkan warung. Farhan berdiri diam. Dadanya terasa sesak, tetapi kali ini ia tidak merasa kalah. Pak Hasan menepuk bahunya. Kamu kuat, men. Farhan menghela napas. Saya hanya berusaha tidak goyah, Pak. Pertahankan itu. Tapi mulai sekarang, kamu harus lebih siap. Orang seperti Adrian tidak akan berhenti hanya karena ditolak sekali. Farhan mengangguk. Saya tahu. Besok saya kenalkan kamu dengan notaris. Bawa surat tanahmu. Jangan tunggu masalah datang lebih besar. Baik, Pak. Farhan pulang dengan gerobak kosong, tetapi pikirannya penuh. Ia tahu, hari itu adalah awal dari masalah yang lebih besar. Penolakan yang ia berikan kepada Adrian bukan akhir, melainkan pintu masuk menuju konflik yang lebih rumit. Saat tiba di rumah, ibunya sedang duduk di teras, menunggunya dengan wajah cemas. Men, kamu lama sekali. Farhan duduk di samping ibunya. Tadi Siska datang, Bu. Ibunya terkejut. Siska yang menghina kamu itu? Farhan mengangguk. Iya. Dia datang minta maaf. Tapi juga membicarakan tanah. Wajah ibunya berubah sedih. Jadi benar, mereka datang bukan karena tulus. Entahlah, Bu. Mungkin ada sedikit penyesalan. Tapi tanah ini tetap alasan utama. Ibunya menghela napas panjang. Men, ibu tidak takut miskin. Ibu sudah biasa hidup susah. Tapi ibu takut kamu disakiti lagi. Farhan menggenggam tangan ibunya. Farhan juga takut, Bu. Tapi Farhan lebih takut kalau kita menjual amanah Bapak, lalu menyesal seumur hidup. Ibunya menatap Farhan dengan mata berkaca-kaca. Bapakmu pasti bangga padamu. Farhan tersenyum kecil. Malam itu, mereka menyimpan surat tanah di tempat yang lebih aman. Farhan juga menyiapkan berkas untuk dibawa ke notaris esok hari. Namun saat malam semakin larut, sebuah pesan masuk ke ponsel Farhan.
Nomor tidak dikenal lagi. Isinya singkat. Kalau tanah itu tidak dijual, jangan salahkan kami kalau masalah lama keluarga Pak Surya dibuka kembali. Farhan membaca pesan itu dengan napas tertahan. Masalah lama keluarga Pak Surya. Nama ayahnya disebut. Tangannya mulai bergetar. Ia menatap kamar ibunya yang lampunya sudah padam. Ia tidak ingin membangunkan ibunya. Namun hatinya mulai dipenuhi pertanyaan baru. Masalah lama apa yang dimaksud orang itu? Apa ada rahasia lain yang belum sempat ayahnya ceritakan? Farhan menatap map coklat di atas meja. Selama ini ia pikir surat ayahnya sudah membuka semua jawaban. Ternyata, mungkin itu baru permulaan. Di luar rumah, angin malam berhembus lebih kencang. Daun-daun kacang panjang bergoyang pelan, seolah ikut menyimpan kegelisahan. Farhan menggenggam ponselnya erat-erat, lalu berbisik dalam hati. Bapak, sebenarnya apa lagi yang Bapak sembunyikan? Ia belum tahu bahwa ancaman itu akan membawanya pada satu nama lama. Nama seseorang yang dulu pernah menjadi sahabat ayahnya. Seseorang yang kini berdiri di belakang Adrian. Dan seseorang yang punya alasan besar untuk merebut tanah kecil milik keluarga Farhan. Namun malam itu, Farhan memilih tidak takut. Ia menyimpan ponselnya, lalu mengambil surat peninggalan ayahnya. Dibacanya kembali pelan-pelan, sampai hatinya terasa lebih kuat. Keesokan harinya, bersama Pak Hasan dan seorang notaris, Farhan memeriksa seluruh surat tanah itu. Ternyata, semua dokumen sah. Tanah itu benar milik keluarganya, dan tidak bisa direbut oleh siapapun. Beberapa hari kemudian, Adrian datang dengan wajah tegang. Di belakangnya berdiri seorang pria tua, sahabat lama ayah Farhan, yang ternyata dulu pernah ingin membeli tanah itu dengan cara licik. Namun kali ini, Farhan tidak sendiri. Ada Pak Hasan, notaris, warga kampung, dan ibunya yang berdiri di sampingnya. Tanah ini tidak dijual, ucap Farhan tegas. Bukan karena saya tidak butuh uang. Tapi karena harga diri keluarga saya tidak bisa kalian beli. Pria tua itu menunduk malu. Adrian pergi dengan wajah kecewa. Sementara Siska, wanita modis yang dulu menghina Farhan dari dalam Innova Reborn, hanya bisa menangis menyesal. Farhan memaafkan mereka, tetapi ia tidak membuka pintu untuk kembali disakiti. Beberapa bulan kemudian, jalan baru benar-benar dibangun. Namun tanah Farhan tetap berdiri sebagai kebun rakyat. Dari sana, ia membangun usaha sayur organik bersama para petani kecil. Kini, Farhan bukan lagi pria miskin yang dipandang rendah. Ia menjadi bukti bahwa Tuhan bisa mengangkat derajat seseorang melalui jalan yang tidak pernah disangka. Dan kacang panjang yang dulu menjadi bahan hinaan, akhirnya menjadi awal dari kemuliaan hidupnya. Demikian kisah tentang seorang pria sederhana yang tetap menjaga harga diri meski dihina dan diremehkan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa pekerjaan halal tidak pernah memalukan, dan jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan atau keadaan hidupnya hari ini. Disclaimer, cerita ini hanyalah kisah fiktif yang dibuat untuk memberikan inspirasi, hiburan, dan hikmah bagi para penonton. Semoga ada pelajaran baik yang bisa diambil dari setiap kejadian dalam cerita ini. Dukung terus channel Mutiara Kisah dengan cara klik subscribe sekarang juga, karena masih banyak kisah penuh pelajaran hidup yang siap membuka mata dan hati kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.